Oke, saat ini saya bersama dengan Prastawa, pemain dari Indonesia Patriots. Selamat pagi, Pras. Halo pagi Bung. Selamat, Kabar? gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Istri sama Luna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga semua, sama ayah, bunda, adik juga lagi pada di sini. Kak Fari sama Kak Lisa semua udah baik-baik juga, Iya, saya. alhamdulillah. Kesibukannya apa sehari-hari sekarang, Pras, dalam masa-masa ini? Sekarang sih ya ini kan ya lagi stay at home aja kan, Ya. emang anjurinnya begitu. Jadi paling ya spending time with family lah lebih banyak kan. Jadinya kan kapan lagi gitu, maksudnya bisa Ya. sering ini sama keluarga bareng-bareng terus gitu. Terus ya paling terus penguatan latihan-latihan sedikit doang sih, tapi ya di dalam rumah tetap. Kalau boleh tahu nih, spending time dengan keluarga itu ngapain aja selain latihan basket? Ya jarang ya kan kita bisa makan bareng sekeluarga, terus kayak ngobrol-ngobrol sekeluarga. Kan biasanya soalnya kan adik kan kuliah di Jogja, terus Ya. aku juga udah di apartemen sendiri, terus ayah sama ayah kadang-kadang ke Jogja, jadi jarang banget bisa ngumpul. Terus ini udah hampir 3 minggu kita ngumpul terus gini ya. Maksudnya masih ada, ya tetap diambil positifnya walaupun kita lagi dalam kondisi segini kan. Jadi jangan, banyak orang di sana yang pengen bareng keluarga tapi nggak bisa kan. Jadi buat aku pribadi, aku ngambil positifnya itu. Ikut bantu-bantu kayak bantu masak atau bantu bersih-bersih Ya sih, rumah. kalau masak sih kadang-kadang nggak ngebantuin masaknya, tapi kayak paling yang bisa dibantuinnya kayak Tester. beli-beli bahannya, mesen pasti kan. Yang mesen tuh biasanya aku, karena pengen Oke. apa, nanti yang lebih suka masak-masak tuh adik sama bunda. Oh gitu. Paling lebih bantu paling ya ngangkat-ngangkat barang yang harus dibersihin gitu, yang berat-berat. Terus bantu ngurusin si Luna juga kan, biasanya Cila terus kan, aku pergi-pergi terus gitu. Jadi ya ikut ngerasain sekarang gitu ngurusin si Luna. Jadi ada aspek positifnya ini bonding ya antara ayah sama anak ya, antara Pras sama Luna ya. Iya, jadi lebih sering bareng kan, udah berapa minggu nih bareng terus gitu. Ya. Pras, kita ngomong basket dikit ya. Kita tahu bahwa Pras direkrut masuk ke Indonesia Patriots untuk IBL 2020 ini. Pras bisa sharing dikit nggak apa bedanya bermain dengan Indonesia Patriots dan bermain dengan klub IBL seperti Setapak musim lalu? Apa bedanya? Sebenarnya sih beda, nggak beda yang gimana. Bedanya cuman kita nih persiapannya beda gitu kan. Kita persiapan di liga ini bukan untuk juara di liga, tapi untuk ini kan kualifikasi FIBA, kan. ya, FIBA Asia Cup Ya, qualifiers. jadi tujuannya sih beda. Jadi kalau misalkan mungkin di klub tujuannya benar-benar kita buat juara kan gitu. Tapi kalau kayak mainnya terus lebih baiknya itu sebenarnya sama sih, mau main di klub atau di timnas ya pasti kan pengen lebih baik, terus pengen lebih matengin timnya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan aku lagi di PJ, maunya PJ jadi lebih bagus kan. Nah, kalau di Indonesia Patriots ya kita maunya Indonesia Patriots jadi lebih bagus gitu, walaupun ketemu PJ gitu ya nggak mau kalah gitu. Jadi tetap nggak mau kalahnya harus. Terus yang lain-lainnya sama, cuman tujuannya aja beda kan, itu doang sih yang dibedainnya. Kalau dari pendapat Pras sendiri, ada nggak cara head coach ya? Karena gini, kita dalam satu tim biasanya kesuksesan satu tim itu juga ditentukan dengan chemistry pemainnya, timnya itu antara pelatih, pemain antar pemain dan lain-lain. Ya, Bagaimana proses pembentukan chemistry di Indonesia Patriots sejauh ini? Kalau chemistry itu kan kita udah lumayan lama ya, kita dari yang Medan Cup, Langkap itu kan di Medan, sampai SEA Games, terus sampai mau masuk ke Liga itu udah lama banget gitu, udah 3 bulan. Itu kayak chemistry-nya sebenarnya sama coach udah bagus gitu kan, udah dapet lah. Dan coach juga bilang gitu, kita tuh salah satu the most discipline team yang dia pernah latih gitu. Jadi dia udah percaya sama kita, terus kita juga udah klub sama dia. Nah, terus kan pas liga ini kan kita ada tambahan 3 pemain baru. Nah, kita aja tuh buat ngapalin pola aja, yang kan polanya udah lumayan banyak gitu ya. Itu harus selama itu sampai SEA Games gitu. Sementara yang 3 orang ini harus dengan cepat menguasai semuanya. Itu yang makanya mungkin agak di awal-awal agak itu, karena nggak gampang gitu buat menguasai pola-polanya Kusoro dengan rules-rulesnya dengan gini. Jadi
Tapi lama-kelamaan kan ya pasti dengan berjalannya waktu itu pasti bisa terselesaikan. Tapi kemarin tuh pas ada tambahan 3 orang itu, mereka kan harus dituntut cepet-cepet gitu, kita juga maklum gitu. Nggak mungkin kita aja susah banget kemarin buat rulesnya kita jalanin gitu. Jadi pelan-pelan ya kan pasti teammate kita sama-sama ngasih tahu dan sama-sama biar berkembang kan, karena kita butuh mereka gitu. Kalau dari persepsi Pras sendiri, pola yang diterapkan oleh Coach Toro ini kalau bisa digambarkan dengan 1-2 kata itu fokusnya kemana? Apa ya? Aku sendiri baru pertama kali gitu dapat pola kayak gini yang banyak lari, tapi efektif gitu kalau kita punya big man yang strong di dalam kayak Leicester sekarang kan. Leicester strong di dalam, dia mau ngikutin sistemnya. Memang agak capek sih jadi Leicester, tapi kita semua yang dalam pola itu capek kan, tapi lebih banyak screen tuh si big man memang agak bikin capek, tapi itu efektif banget sih. Nggak selalu di dalam tapi bisa keluar, jadi dalam sama luar tuh benar-benar jalan gitu kalau pakai polanya si Toro sih. Jadi nggak bertumpu di big man, nggak bertumpu di small man. Dan ada juga yang pola emang ini pola buat shooter nembak, ini pola buat big man main di dalam ada, tapi keseluruhan sih luar dalam sama-sama diserang sih kalau polanya Coach Toro gitu. Dengan pola Coach Toro ini dari Pras pribadi sendiri bagaimana? Comfortable diposisikan sebagai posisi 2 shooter atau lebih comfortable di posisi 1 malah? Sebenarnya kalau kan emang aku point guard kan, jadi emang polanya ya sebenarnya enak aja sih buat point guard gitu. Kalau dapat screen, dapat ini banyak screen kan itu dibantu, namanya screen kan dibantu gitu. Jadi nggak main one on one gitu sih. Buat saya pribadi sih seneng banget gitu, enak mainnya. Terus kadang kalau main di 2 juga, jadi main 2 juga enak, sering banyak kosong gitu. Jadi mau ditempatin dimanapun sih cuman enak, tapi beda tugas aja gitu. Mungkin di 2 lebih ke emang bener-bener nembak atau drive, kalau di posisi 1 harus ada assist juga gitu. Terus by posisi lah gitu. Kalau kita review dengan pertandingan melawan Korea dan juga Filipina yang lalu, tanpa ada pemain import ya, karena ada masalah naturalisasi dan sebagainya. Seandainya dalam kejadiannya bisa kita ulang lagi dan kita bisa kembali lagi, dan kemudian pemain importnya itu bisa memperkuat Indonesia pada saat itu. Kira-kira ada keuntungan apa bagi Indonesia? Mungkin belum tentu menang lawan Korea maupun Filipina, belum tentu menang. Tetapi ada aspek apa yang fans basket bisa? Pastinya sih ini ya, kita punya big man tinggi badan si Leicester ya berpengaruh ya, maksudnya bukan tingginya doang, dia kuat juga gitu kan di dalam gitu. Dan kemarin kita sama Korea sama Filipina kita problem kalau di switch aja kan, di switch karena kita nggak punya inside player gitu. Jadi kalau mungkin ada Leicester, terus ada Brandon yang bisa coast to coast, ada Arki juga. Maksudnya ada Arki kan kemarin udah ada Arki, tapi ada Brandon sama Leicester tuh, maksudnya Arki yang bisa nerobos ada gantian sama Brandon gitu kan. Terus ada Leicester ada Vincent juga kemarin mainnya bagus gitu kan. Jadi itu sih paling ada ancaman di dalam gitu kan, ada Leicester yang tinggi dan dia bisa poin juga. Dan misalkan Korea atau Filipina mau nge-switch itu juga pasti mikir 2 kali, nggak mungkin kan mismatch dibiarin aja gitu. Jadi itu karena kalau namanya jaga, kalau switch aja itu paling gampang gitu. Jaga tim manapun kalau kita bisa switch aja ya enak gitu kan. Itu sih kalau ada Leicester sama Brandon. Pras, kita tahu Pras dibandingkan dengan pemain basket lainnya mungkin secara tinggi badan mungkin undersize ya. Pras bisa share dikit nggak filosofi permainan Pras bagaimana supaya bisa memaksimalkan potensi dalam diri? Ini share untuk para fans basket di sana, terutama yang muda-muda. Apa sih dalam latihan yang mesti difokuskan itu untuk bisa istilahnya itu offset kekurangan, tapi justru menekankan pada kelebihan kita? Sebenarnya tinggi badan memang kurang gitu ya, tapi kekurangan itu dijadiin motivasi untuk jangan kalah dari speed, dalam hal nembak, dalam hal dribble gitu. Kita nggak boleh kalah di aspek-aspek yang lain gitu kan. Kalau kita udah
kalah di tinggi badan, terus kalah di speed juga, kalah di nembak, itu kita mau bersaing di segi mana gitu. Jadi jangan dijadiin itu tuh alasan untuk kalau kalah gitu, karena emang tinggi badan itu penting, tapi kita bisa menyaingi itu lewat yang lainnya gitu. Masih ada Jadi faktor-faktor mungkin lain, harus latihan aspek-aspek berlatih lain, lebih keras lagi gitu. Jadi jangan minder kalau misalkan kalian tinggi badannya nggak terlalu bisa bersaing, tapi ya pokoknya berusaha dulu yang terbaik yang bisa kalian lakuin gitu, kayak dribble ya dimantepin, shootingnya nggak mungkin lah nggak dipakai gitu kalau misalkan kalian di atas rata-rata di semuanya cuma tinggi badan doang gitu. Nggak pasti bisa dipakai dalam hal apapun gitu. Defense juga harus ngotot, mungkin badan dikuatin gitu-gitu sih. Jadi jangan jadiin alasan lah kalau misalkan kita buat pribadi tinggi badan kalah, tapi kita bisa bersaing di yang lainnya gitu. Tapi memang tinggi badan itu penting, tapi kita bisa bersaing di yang lainnya juga. Masih ada faktor dan aspek lainnya, Pros ya, dalam permain bola basket ini. Tidak hanya melulu mengandalkan tinggi badan, Pros ya. Iya. Pros, pertanyaan terakhir nih. Pros, ini kangen nggak untuk bermain tuh di tim? Oh, di tim. Di tim IBL maksud saya. Iya. Kangen sih, karena kan namanya kita pengen juara gitu, bawa tim itu pride, maksudnya ya kita bawa Indonesia bangga pasti ya. Itu tapi kan ada pride tersendiri kalau kita bisa bawa tim juara gitu kan. Terus teman-temannya juga kan pasti kita udah, maksudnya latihan sebelum ini kan pasti sama mereka kan, mereka pengen juara juga, jadi pengen kangen sih gitu sama mereka gitu kan. Kemarin cuma bisa ngeliatin doang, mungkin kalau nanti ada playoff juga kan cuma bisa nonton, tapi ya saya sih pasti ngebantu sebisa mungkin buat tim juga gitu. Ini kan Pros kebetulan kan berada di dalam tanda kutip ya, di luar dari tim IBL, walaupun berkompetisi di IBL 2020 ini di luar. Kalau dari kacamata Pros sendiri, selama IBL 2020 yang cukup singkat ini, tim mana sih yang paling entertaining menurut Pros? Entertaining? Ya, yang paling menarik untuk ditonton. Kalau paling menarik itu, yang paling berkesan. Ya? Apa sih ya? Kalau entertaining mungkin kalau dari segi pemain aslinya Louvre bagus banget ya, maksudnya. Ada Safon, ada Kolawole ya. Dengan ya Kolawole, Irving gitu, individualnya bagus-bagus banget gitu. Jadi kadang-kadang ngeliat mereka ya, ngeliat gimana sih mereka mainnya gitu kan, terus bisa ngebawa lokal-lokal juga. Daniel Wenas jadi bagus juga kan, jadi terus Dimas Muhari maksudnya ada Dimas yang dulu pernah ngelawan terus main lagi gitu kan, pengen lihat lagi mainnya gimana. Terus ada Mas Galang gitu-gitu yang masih reboundnya masih oke. Jadi kadang-kadang saya nonton juga. Terus kalau yang PJ sih pasti saya nonton ya, mainnya kalau saya bilang mainnya PJ rapih gitu, mainnya rapih dan senang aja ngeliatnya gitu. Tapi ya gitu, kadang-kadang jadi kayak latihannya ngapain sih kan gue nggak tahu gitu. Gue nggak tahu mereka latihannya ngapain selama gue nggak ada. Gue bisa rapi banget gini mainnya. Jadi senang sih ngeliat PJ improve. Terus ya kalau buat entertaining gitu, Louvre sering nonton juga. Hang Tuah juga oke sih, kemarin gue ngeliatnya juga main-main lokalnya gitu ya, pada improve. Seneng sih ngeliat, maksudnya karena lagi di luar Liga IBL jadi lebih bisa nonton semuanya sebagai penonton gitu kan. Kalau dulu mungkin nonton tapi ngelihatnya cuman nih mereka tendensinya ngapain, mereka ngapain aja. Kalau ini lebih ke ngeliatin entertainnya mereka aja gitu, nggak ngeliatin kayak kelemahannya, nggak ngeliatin apa-apa gitu sih. Oke, Pras, thank you nih udah dikasih waktunya untuk interview. Sehat-sehat selalu, stay healthy. Mudah-mudahan Liga ini bisa kembali secepatnya dan semua kembali bisa normal. Salam buat keluarga Kak Farid dan Kak Julissa. Oke, Pras, thank you. Thank you.